Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi dan Keuangan dan Perbankan. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu perjanjian dan perikatan. Di mana pengertian perjanjian dan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah janji-janji yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang suatu perjanjian. Nah, syarat-syarat tersebut ada 3, ada 4. Yang pertama, kata sepakat. Antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan penipuan. Pasal 1338 KUH Perdata, selain adanya kebohongan dari satu pihak, juga terdapat adanya tipu muslihat tertentu yang dilakukan oleh pihak tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, yaitu cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya. Jadi perjanjian dikatakan syah apabila orang itu telah dewasa dan memiliki akal yang sehat. Yang ketiga, kedewasaan. Menurut KUH Perdata adalah 21 tahun. Kemudian telah disampingkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berumur 18 tahun. Yang keempat, hal tertentu, yaitu objek yang haruslah merupakan suatu tertentu dan barang tersebut paling tidak harus ditentukan jenisnya. Sebab atau kausa yang halal, yaitu objek perjanjian harus merupakan hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Syarat pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan kecapakan, merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek hukum, orang perorangan atau badan hukum yang melakukan perjanjian. Bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, misalnya kalau perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang dimasukkan dalam golongan tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Oleh karena itu, bila syarat tersebut tidak memenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum atau onrex matigedat mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Yang kedua adalah perikatan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Sedangkan apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat syah suatu perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, maka berakibat perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Bentar dulu. Selanjutnya, one fresh dan off-remat, somasi ganti rugi resiko. Yang pertama, one prestasi. Apa sih one prestasi itu? One prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk-bentuk one prestasi adalah sebagai berikut. Tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan yang ketiga, memenuhi prestasi secara tidak baik.
Selanjutnya adalah overreach atau keadaan memaksa. Overreach adalah keadaan memaksa yang menghalangi penuaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Yang ketiga, somasi. Somasi adalah teguran atau peringatan dari yang berpiutang atau kreditur kepada yang berutang atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dapat juga diartikan sebagai perintah dari jurusita. Yang keempat, ganti rugi. Ganti rugi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ganti rugi atas biaya, yaitu untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, misal ongkos pengangkutan atau pengiriman barang. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan, yaitu ganti rugi untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Misalnya buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata busuk, sehingga menyebabkan turut busuknya buah-buah milik debitur. Yang ketiga, ganti rugi atas bunga, yaitu ganti rugi keuntungan atau bunga yang tidak dapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar. Yang kelima, resiko. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Yang kedua, perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak. Misalnya C berjanji untuk memberikan sepeda motor kepada D. Dalam hal ini kewajiban hanya dibebankan kepada C sebagai pemberi. Sedangkan yang ketiga, sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Misalnya M menyewakan rumah kepada FE, berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan atas rumah tersebut, dan F berkewajiban membayar sewanya. Oke, lanjut teman-teman ke macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan murni atau bersahaja, artinya perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua, perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi di dalam 2 jenis. Yang pertama, perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang terjadi atau tidak ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaan ditangguhkan. Yang keempat, perikatan alternatif. Perikatan alternatif ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perikatan tanggung-menanggung dalam Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi. 7. Perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukum yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang kedelapan, perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum atau Outremaktimekdat mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Selanjutnya macam-macam perjanjian lagi. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, sentialia, yaitu bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Kedua, naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, accidentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Selanjutnya, akibat-akibat dari perjanjian. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak menurut pasal 1338 KUH Perdata asas facta sunt servanda.
Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Yang ketiga, kreditor bisa mengajukan aktio fauliana. Hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh kedua pihak, ditentukan oleh undang-undang, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Pernyataan menghentikan perjanjian ditentukan oleh putusan hakim, tujuan perjanjian telah tercapai dan persetujuan dari para pihak. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kuasa tulisan dibuat dengan suatu akta, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan. Yang pertama, perjanjian khusus. Perjanjian khusus, perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri-ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Selanjutnya, perjanjian jual beli. Perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Pasal 1458 KUHP menggariskan bahwa suatu jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan antara barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan. Selanjutnya, kewajiban penjual. Yang pertama, menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, menanggung terhadap cacat-cacat serta gangguan-gangguan atas kepemilikan barang. Selanjutnya, kewajiban pembeli, membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu ketika penyerahan dilakukan. Selanjutnya, suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Kewajiban orang yang menyewakan, menyerahkan barang yang disewakan kepada yang menyewa dalam keadaan terpelihara. Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Memberikan kepada yang menyewa kenikmatan atau kegunaan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa. Memberikan ganti rugi apabila karena cacatnya barang yang disewakan telah menimbulkan kerugian kepada penyewa, tidak merubah wujud atau tatanan dari barang yang disewakan. Kewajiban penyewa. Kewajiban utama penyewa ada dua. Yang pertama, memakai barang yang disewakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, membayar uang sewa. Kewajiban yang lain, melengkapi dengan perabot rumah secukupnya jika rumah yang disewa adalah rumah tinggal. Yang kedua, tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Yang ketiga, mengganti kerugian jika ada kerusakan atas barang yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, melakukan pembetulan-pembetulan seperlunya selama masa penyewaan. Yang kelima, mengganti kerugian atas kerusakan barang-barang kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan karena perbuatannya. Yang terakhir, mengembalikan kerugian untuk kerusakan yang terjadi pada barang yang disebabkan oleh atau pada orang yang menerima pengalihan sewanya. Selanjutnya, sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul sewa menyewa. Orang yang menguasai barang tersebut selama belum melunasi semua cicilannya belum merupakan pemilik dari barang tersebut, artinya dia dianggap sebagai penyewa. Unsur jual beli bahwa apabila penyewa atau orang yang menguasai barang telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Pinjam meminjam. Suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai. Kewajiban peminjam yaitu mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan. Membayar harga barang yang dipinjam bila ia tidak mampu mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama. Kewajiban yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktunya yang ditentukan dalam perjanjian. Yang selanjutnya, atas pemerintah hakim harus memberikan kelonggaran kepada peminjam jika tidak ditetapkan suatu jangka waktu. Itu tadi kewajiban yang meminjamkan ya guys.
Selanjutnya pemberian kuasa, suatu perjanjian antara satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain sedangkan orang lain menerima penyelenggara suatu urusan untuk memberikan kuasa tersebut. Penanggungan utang. Penanggungan utang yaitu suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Hak-hak penanggung hutang, menuntut pembayaran utang dari si berutang walaupun penangguhan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berutang, menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu, menggantikan segala hak si berutang kepada si berutang terhadap hipotek, fiducia, dan lain-lain. Selanjutnya, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.